Dan kali ini kita bakal lanjutin part sebelumnya dan bahas question-question yang tersisa. Yes. Dan di part sebelumnya kita udah ada 2 episode, yaitu kita ngebahas dua question. Nah sekarang kita mau lanjutin nih question 5 sama 6. Oke, masih dengan narasumber yang sama, yaitu Kanala dari Sekolah Murid Merdeka. Jadi kita langsung aja dengerin dulu jawaban dari Kanala. Untuk pertanyaan kelima, Apa yang lebih utamain menjaga kehidupan orang atau jaga stabilitas pengeluaran lo, penghasilan lo? Stabilitas uang aku sih ya. Kalau misalnya gengsi kayaknya bisa aku taruh di belakang dulu. Pastinya aku harus utamain penghasilan aku. Oke, berarti lo masih bisa kontrol gengsi lo gitu ya? Iya. kita pertanyaannya nih. Tadi pertanyaannya itu adalah apa yang lebih Kanala ini prioritasin? Apakah menjaga gengsi depan orang-orang atau menjaga stabilitas pengeluarannya nih? Tadi Kanala jawabnya stabilitas pengeluarannya. Ya. Dan itu menurut gue jawaban yang lumayan bagus sih. Yes, bagus banget. Iya, sesuai harapan ya. Tapi juga Kanala ngasih notes nih, tapi dia juga bisa bukan menuhin ya, kayak dia kalau gengsi itu nomor 2 gitu. Iya. Tapi dengan tetap menjaga pengeluarannya tetap stabil, tetap bagus, tidak over gitu ya. Luar biasa Kanala emang. Karena kalau menjaga gengsi duluan juga kayak buat apa? Iya, buat depan apa orang juga, doang, benar. gitu. Terus juga pengeluaran juga bisa tidak terkontrol sepertinya. Banyak ya kasus-kasusnya seperti Banyak misalkan banget. yang sewa iPhone itu banyak ya kita lihat di internet Iya, kayak iya, bener. di TikTok Iya, di TikTok baik banget. Iya, sewa iPhone 1 jam, oh my god, kayak itu 5.000. iya gila, kayak itu nggak masuk akal sih menurut gue. Kayak ya lo Android ya nggak apa-apa lah sih sebenarnya, Terus baik juga, Android juga udah bagus, banyak yang bagus kan. Kayak Kayak buat apa gitu sewa iPhone doang kayak ya ampun sampai segitunya. Oke. Terus stabilitas penghasilan juga pastinya penting, karena ya mau gimana pun kalau lo gengsi tapi pengeluaran lo kurang ya nggak bisa Iya, nggak bisa. dipenuhi juga gitu. Jadi harus pinter-pinter kontrol uang sih ya, Betul. pengeluaran. Terus juga kalau misalkan pengeluaran aku kurang terus gengsinya harus penuhin gengsi kan bisa berujung ke yang lain gitu kan, yang lebih negatif kayaknya nggak banget gitu ya. Jadi Jangan sampai ya. jangan sampai, karena lagi bagus banget, luar biasa. Oke. Lanjut ke question yang terakhir. Oke banget nih. Menurut lo kira-kira apa aja sih tips untuk hidup sesuai dengan pendapatan yang lo dapat? Kalau aku sih pasti harus mikir dulu ya. Kayak misalnya aku emang dengan butuh barang ini atau enggak. Kalau emang cuma kemauan, aku biasanya nabung dulu untuk barang itu sih. Terus aku harus hitung juga jangka panjangnya. Aku bakal pakai jangka panjang atau enggak. Terus kalau emang teman-teman aku punya atau kayak aku kenal orang yang punya, pasti aku kayak nanya dulu barangnya bagus nggak sih, mau dicobain nggak sih. Oke, berarti lo masih hidup realistis gitu lah ya kalau ya. Oke. Jadi pertanyaan ke-6 itu menurut Kanala nih, kira-kira apa aja tips and trik lah kira-kira untuk hidup sesuai dengan pendapatan yang kita dapetin. Tadi jawaban Kanala Ya dia lumayan berhati-hati sih buat ya, walaupun gue mau menuhin gengsi tapi gue juga harus cross check gitu. Barang yang gue mau beli ini bagus nggak sih, worth to buy nggak sih sebenarnya. Jangan sampai dia kayak wasting money gitu ya, kalaupun dia kepengen banget, dia pastinya lebih ngutamain kebutuhan yang dia butuh Yang dulu, lain dulu dan gitu dia ya. rela nabung gitu Yes, betul. kayak untuk gengsinya. Benar. Kalau menurut lo gimana jawaban? Kalau menurut gue sih ya, Kanala ini bagus banget sih. Dari tadi kita lihat tuh dia kayak lebih utamain banget nih kalau yang kebutuhan utamanya daripada gengsi-gengsinya gitu kan. Terus juga dia juga nggak maksain gitu dalam memenuhi gengsinya ini. Apalagi di pertanyaan terakhirnya dia ngasih tips ini, kalau misalkan kalian tetap mau nih, kalian merasa butuh tapi ini kayaknya di luar budget gue deh, terus dia harus nabung dulu. Nah dia menerapkan itu tuh, dia harus nabung dulu, dia nggak maksain langsung harus ada hari ini gitu, enggak. Ya. Dia tuh kayak bisa sabar, bisa nunggu dulu. Intinya Kanala nggak sampai ngamuk-ngamuk banting pintu ya guys. Dobrak pintu enggak. Sampai banting-banting pintu minta Nmax enggak ya guys. Bukan, dia nggak kayak gitu ya. Oh, Wah, enggak luar ya? biasa. Luar biasa. Kanala bagus. Oke, jadi cukup sih. Jadi kesimpulan dari seluruh pertanyaan ini? Kalau menurut gue sih ya hidup realistis aja lah ya guys. Yes, betul banget. Menyesuaikan dengan ekonomi
menyesuaikan budget, Iya, menyesuaikan apa yang kita butuh. kalian juga Yes, gitu. betul. Terus juga jangan kayak gara-gara gengsi kalian jadi bohong gitu, kalian punya ini, kalian punya itu, kayak itu sih kalian nggak bagus. Iya sih, itu juga banyak banget sekarang ada di masyarakat, kayak kita ngaku-ngaku nih punya ini, punya Iya. itu, padahal enggak gitu. Padahal kenyataannya kayak enggak gitu, Iya. gue ngambil dari Pinterest gitu. Terus pas disuruh nunjukin buktinya, emang Iya. punya ini. Aduh, gimana? Aduh sabar ya, Aduh, Pajero kayaknya- ay lagi dipakai papi gitu, kayak enggak banget guys. Enggak. Menurut gue sih hati-hati banget sih buat orang-orang di luar sana juga. Misalkan lu cewek, terus lo nyari cowok nih, terus cowok lu bilang lo punya ini, lo punya itu, ya. terus pokoknya jangan mau lah dibohongin gitu, kayak lo juga harus hati-hati gitu. Siapa tahu dia cuma bohong gitu. Ya. Biasanya juga kalau misalkan cewek yang tertarik dengan cowok-cowok yang terlihat memiliki banyak itu juga kadang gengsinya juga luar biasa ya. Iya, apalagi cowok. Kita harus hidup sesuai standar kita aja lah, nggak perlu melebihi standar, apalagi memiliki pendapatan kita punya gitu, apalagi sampai pinjol. Kalau kita bahas ini kali ya. Kalau dari sisi cowok sama cewek gimana gengsinya? Apa bedanya ya guys? Iya. Nah kalau dari sisi cowok gimana? Kebetulan ya, kalau gue tuh jarang banget memenuhi gengsi, apalagi yang di luar kapasitas gue nih. Nah, kadang sih nih, kalau untuk memenuhi gengsi, apalagi yang di luar pendapatan, itu kayaknya nggak sih gue. Apalagi kalau misalkan buat nyari pasangan itu kayak nggak sih, nggak pernah. Mungkin di sekitar lo ada nggak sih? Di sekitar gue, ya dari 1-2 orang sih, dan mereka tuh kayak juga terkadang ngaku-ngaku punya ini itu, padahal mereka nggak punya itu. Sering sih. Iya kan, yang kalau dari lu gimana? Kalau dari sih makanya untuk gengsi ini banyak banget ya. Apalagi ya cewek gitu pasti ada aja barang branded yang dimau, entah makeup atau fashion atau mungkin tren-tren yang lainnya yang aneh-aneh banget. Itu pasti banyak sih gengsinya untuk di hal itu. Tapi kalau buat diri gue sendiri sih gue kayak masih bisa kontrol lah. Walaupun gue juga termasuk kaum FOMO gitu, kayak gue juga nggak mau ketinggalan ini itu, gue nggak mau ketinggalan update, tapi gue masih bisa membatasi diri gue buat nggak ikut-ikutan kayak impulsif buying gitu loh. Kayak gue masih kayak Menahan gitu ya. kayaknya ini kurang deh, ini kayak nggak sebagus itu menurut gue masih bisa kayak ya Kayak alternatif yang lain gitu. self control gue masih kayak lah bisa. Oke, kayaknya cukup ya. Kayak ada 6 pertanyaan nih, udah sampai akhir. Kita thank you banget buat Kanala yang udah bersedia nih untuk diinterview dan masuk ke dalam podcast kita. Ya pokoknya kalau misalkan ada saran-saran atau kritik-kritik atau opini lo tentang question-question yang menurut lo jawaban karena tadi kurang sih menurut gue punya jawaban lain, boleh banget. Don't forget to comment down below. Terus juga kalau mau request siapa next yang mau ditanya-tanya itu juga boleh banget. Karena kita butuh banget opini-opini dari Gen Z online kita. Oh my god, Z-Folks online, kita butuh banget Z-Folks. Kalian juga sangat pengaruh ya dalam podcast kita ini ya, suara-suara kalian sangat membantu kita. Kita mendengar suara-suara rakyat kok, nggak kayak pemerintah yang di atas sana. Terima kasih untuk semua Yang udah nontonin, yang udah nungguin kita, jangan lupa untuk selalu pantau Z-Talks. Oke, gue Bianca, gue Ramzi. kita pamit undur diri. See you Sampai next time. jumpa. Bye.